Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Rahmadani dengan NIM 2032300046 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Thoha Saifuddin Jambi. Tujuan pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas akhir mahasiswa dari mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Saya akan membahas tentang akreditasi madrasah. Akreditasi madrasah merupakan instrumen krusial dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Proses ini bukan sekedar rutinitas administratif demi meraih predikat tertentu, melainkan sebuah komitmen komprehensif untuk memetakan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah definisi dan konsep akreditasi. Secara definitif, akreditasi madrasah adalah proses penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan secara komprehensif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara nasional. Di Indonesia, mandat ini dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, BAN PDM yang sebelumnya dikenal sebagai BAN SM. Konsep dasar akreditasi bergeser dari yang awalnya berbasis pemenuhan administratif menuju penilaian berbasis kinerja dan mutu real. Artinya, fokus utama bukan lagi sekedar ketersediaan dokumen di atas kertas, melainkan bagaimana budaya mutu tersebut hidup dan berdampak pada siswa. Selanjutnya adalah tujuan akreditasi. Adapun tujuan akreditasi ini yang pertama adalah memberikan gambaran kelayakan. Jadi dia menilai sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan nasional. Yang kedua, menjamin mutu pendidikan, yakni melindungi masyarakat dari layanan pendidikan yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga adalah akuntabilitas publik, memberikan informasi yang transparan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah mengenai status mutu sekolah. Yang keempat adalah pemicu perubahan, driver for change, yakni mendorong sekolah untuk terus melakukan perbaikan internal secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan akreditasi. Proses akreditasi berjalan melalui siklus yang struktur agar penilaian objektif dan berdampak jangka panjang. Pertama, itu adalah persiapan dan pembentukan tim akreditasi. Langkah awal dimulai dengan sosialisasi internal oleh kepala madrasah mengenai urgensi akreditasi. Setelah itu diterbitkanlah surat keputusan atau SK pembentukan tim sukses akreditasi. Tim ini biasanya dibagi menjadi beberapa subtim yang bertanggung jawab penuh terhadap komponen penilaian tertentu, misalnya subtim mutu lulusan, subtim manajemen, dan lain-lain. Yang kedua adalah evaluasi diri sekolah atau madrasah, UDS atau UDM. Sebelum dinilai oleh pihak luar, sekolah wajib melakukan pencerminan internal melalui evaluasi diri sekolah atau evaluasi diri madrasah, UDM, menggunakan instrumen SISPENA, Sistem Penilaian Akreditasi. Tim mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi sekolah berdasarkan kondisi real di lapangan. Yang ketiga adalah pengumpulan dan penyusunan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil EDS atau EDM, tim mulai mengumpulkan bukti-bukti fisik maupun digital. Dokumen ini mencakup perangkat pembelajaran guru, tata tertib, laporan keuangan, portofolio prestasi siswa, hingga dokumen kegiatan, sarana dan prasarana. Semua dokumen diorganisasikan secara rapi untuk diunggah ke platform SISPENA. Yang keempat adalah asesmen oleh asesor. Tahap ini terdiri dari dua subtahap. Yang pertama adalah asesmen kecukupan. Asesor memeriksa kelayakan dokumen yang telah diunggah sekolah melalui sistem secara daring. Yang kedua adalah asesmen lapangan, visitasi. Tim asesor datang langsung ke sekolah atau secara daring penuh atau hibrida tergantung regulasi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan observasi. Prosesnya melibatkan wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite, orang tua, alumni, serta observasi langsung proses belajar mengajar di kelas. Yang kelima adalah penetapan hasil akreditasi. Setelah visitasi, asesor memberikan rekomendasi nilai kepada BAN PDM melalui proses validasi dan verifikasi yang ketat di tingkat provinsi dan pusat. BAN PDM secara resmi menetapkan status akreditasi sekolah, misalnya peringkat A atau unggul, B atau baik, C atau cukup, atau tidak terakreditasi, yang berlangsung selama 5 tahun. Yang keenam adalah tindak lanjut hasil akreditasi atau continuous improvement. Pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah sertifikat akreditasi terbit. Sekolah wajib membedah rekomendasi tertulis dari asesor. Hasil akreditasi dijadikan basis data utama dalam menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT) guna memperbaiki indikator-indikator yang masih lemah. Selanjutnya adalah komponen penilaian akreditasi. Yang pertama adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu adalah menilai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contoh indikatornya adalah perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau RPP, penggunaan metode pembelajaran yang aktif, pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, asesmen, serta tindak lanjut hasil belajar. Yang kedua adalah kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan.
Jadi maksudnya itu adalah menilai kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sumber daya, meningkatkan mutu, dan membangun budaya kerja yang efektif. Contoh indikatornya adalah penyusunan visi, misi, dan program kerja, supervisi akademik kepada guru, pengelolaan sarana prasarana, pelibatan warga madrasah dan masyarakat. Yang ketiga adalah iklim lingkungan belajar. Maksudnya adalah menilai kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik. Contoh indikatornya adalah keamanan dan kenyamanan lingkungan, hubungan harmonis guru dan siswa, budaya disiplin dan karakter, pencegahan perundungan atau bullying. Yang keempat adalah hasil belajar peserta didik. Maksudnya adalah menilai capaian kompetensi peserta didik baik pada aspek akademik maupun non-akademik. Contoh indikatornya adalah ketuntasan hasil belajar, prestasi akademik, prestasi non-akademik, karakter, disiplin, dan kompetensi lulusan. Selanjutnya adalah contoh penerapan akreditasi pada madrasah. Yang pertama itu guru MTS menyusun modul ajar, menggunakan media digital saat mengajar, menerapkan diskusi kelompok, dan memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan. Yang kedua, kepala madrasah menyusun program peningkatan mutu, melaksanakan supervisi kelas secara berkala, serta melibatkan komite madrasah dalam penyusunan program tahunan. Yang ketiga, itu madrasah menerapkan budaya 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, santun. Program anti-bullying, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan belajar. Yang keempat, siswa menunjukkan peningkatan nilai asesmen, meraih juara MTQ dan Olimpiade, serta memiliki sikap disiplin dan religius sesuai profil lulusan madrasah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Akreditasi sekolah atau madrasah merupakan instrumen strategi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memastikan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional. Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara sistematis melalui tahapan persiapan, evaluasi diri, penyusunan dokumen pendukung, asesmen oleh asesor, penetapan hasil, dan tindak lanjut perbaikan. Penilaian akreditasi berfokus pada 4 komponen utama, yaitu kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan, iklim lingkungan belajar, serta hasil belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan tentang akreditasi madrasah. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.